like, subscribe, and ting ting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, ana Muhammad Zulfikri Alimani, mada'un bizulfikri bas raqmul qayyid isnan sifar isnan isnan wahid sifar 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 wahid. Kaifa halakum jami'an, izzayyak, ishlaunakum, arju minkum bi khairin daiman insyaallah. Al-yawm insyaallah sa'ashrah lakum an 'ilmil aswat fi maddati ma yata'allaq an jihazin nutqi wa a'dha'ihi. Lidha duna mazidi minal lughat yalla nantaqil ila syarah. هي جهاز النطق مصطلح يشير إلى الأجهزة البشرية بين الشفتين والرئتين التي تساهم في عملية تكوين الأصوات الكلامية. وجهاز النطق يتكون من أعضاء النطق، وهي الأعضاء التي تشترك بشكل مباشر في عملية إصدار الأصوات الكلامية. وجهاز النطق وأعضاؤه موجودة في الرأس والعنق والصدر. وكذلك حدد اللغويون أنها تنحصر على ما بين الشفتين في الرأس والرئتين في الصدر. Alat bicara adalah istilah yang mengacu pada organ manusia antara bibir dan paru-paru yang berkontribusi pada pembentukan suara bicara. Alat artikulasi terdiri dari organ bicara yang merupakan organ yang terlibat langsung dalam proses menghasilkan bunyi ujaran. Alat bicara dan organ-organnya terletak di kepala, leher, dan juga dada. Dan ahli bahasa telah menentukan nih bahwasannya mereka terbatas pada apa yang ada di antara bibir, di kepala, dan juga di paru-paru, di dada. ويتكون جهاز النطق من أعضاء النطق التي تنقسم من حيث صفاتها إلى الأعضاء المتحركة والأعضاء الثابتة. فالمتحركة منها الشفاه واللسان بأجزائه والهاء والطبق والصوتيان في الحنجرة. Alat artikulasi terdiri dari organ-organ bicara yang dibagi menurut karakteristiknya, yaitu ada organ yang bergerak dan juga ada organ yang tetap. Adapun yang bergerak meliputi bibir, lidah dan bagian-bagiannya, piringan, ufula, pita suara yang ada di laring. Amma tsabita faminhal asnan wal lathah wal ghar. Yang mana ini artinya adalah adapun untuk organ tetap yaitu ada 3. Yang pertama yaitu ada gigi, kemudian ada gusi, dan yang ketiga ada salam. Salam ini boleh dicek di link Wikipedia. Jadi semua ini kita ambil sumbernya dari Wikipedia dan juga Ilmu Aswat link web. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim fi surah An-Nahl al-ayah 78, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, hati nurani agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Wal'an nakhtu ila syarhi a'dha'il nutqi. Anggota-anggota artikulasi. Apa sih anggota-anggota artikulasi itu? Sekarang adalah perinciannya secara detail. A'dha'un nutqi hiyal a'dha'ul mas'ulah an intajil kalam. Yang artinya adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi untuk mengeluarkan bunyi bahasa. Di awal tadi sudah disinggung matannya, sekarang kita akan lebih dalam untuk menjelaskan apa sih itu anggota-anggota artikulasi. Watan qasimu ila qismain. Al-awwal yakni an-nutqiyah ats-tsabitah wa an-nutqiyah al-mutaharrikah. Sama halnya seperti organ-organ tubuh yang bergerak dan juga tetap, atau artikulasi pasif dan artikulasi aktif. Lalu alat ucap apa atau organ-organ pada tubuh manusia apa yang tidak bergerak saat artikulasi itu sedang bekerja? Ini dia. Yang pertama yaitu ada gigi atas, kemudian ada bibir atas, dan yang ketiga yaitu ada alveolum. Buat kalian nggak tahu alveolum, ini dia penjelasannya. Sedangkan artikulator aktif itu bergerak kepada artikulator pasif, yang mana dia juga akan menghasilkan berbagai macam bunyi bahasa. Apa aja? Ada lidah, ada ufula, ada rahang bawah. Nah, di rahang bawah ini itu termasuk gigi bawah dan juga bibir bawah. Sekarang kita akan lanjut ke perincian dari 8 anggota-anggota artikulasi ini. Let's go. Yang pertama yaitu ada al-hajab al-hajiz atau diafragma. Diafragma adalah otot pipi menyerupai kubah tidak beraturan yang menonjol ke atas dan memisahkan rongga perut dan juga rongga dada dalam proses inhalasi dalam pernapasan.
Dari sini kita bisa melihat diafragma ada hubungannya dengan artikulasi, yaitu pernapasan. Yang kedua yaitu ada paru-paru atau areata nih. Paru-paru adalah penyimpanan udara di dalam tubuh dan memasuknya darah dengan oksigen yang diekstraksi dari udara. Lalu apa sih kaitannya dengan organ artikulasi? Nah, ini dia. Paru-paru ini memiliki proses menghirup dan menghembuskan napas. Pernapasan yang dipancarkan itu memiliki sumber-sumber suara atau memiliki suara-suara yang lain. Next, yang ketiga yaitu ada batang tenggorokan atau al-qosbah al-hawaiyah. Batang tenggorokan adalah suatu saluran yang tersusun dari tulang rawan berupa cincin-cincin tidak lengkap dari belakang yang dihubungkan satu sama lain oleh jaringan selaput lendir dan terbagi dari bawah menjadi dua cabang utama. Dua cabang yang masuk ke paru-paru, di mana paru-paru napas mengambil jalannya sebelum bergegas ke laring. Nah, ini tuh diperkirakan pada masa lalu tidak ada kaitannya dengan linguistik atau tidak ada kaitannya dengan artikulasi. Namun seiring berjalannya zaman atau berkembangnya zaman, ternyata dapat nih oleh ilmuwan-ilmuwan yang sudah mencoba dan mencari tahu, ternyata di dalam batang tenggorokan itu terdapatlah artikulasi atau terdapatlah ilmu linguistik. Apa itu? Di sana terdapat resonansi kosong atau kotak resonansi, di mana saat kekosongan resonansi atau di saat kita memiliki suara yang berat atau suara yang dalam, maka di situ ada resonansi atau artikulasi, yang mana juga memiliki efek suara yang jelas, terutama tadi yang sudah saya bilang, suara yang dalam atau suara yang berat. Yang keempat yaitu ada al-hanjarah atau disebut dengan tenggorokan. Orang dahulu dan modern menganggap organ yang satu ini adalah instrumen dasar suara manusia, karena termasuk dua pita suara yang bergetar dengan beberapa suara dalam getaran yang teratur yang dapat dihitung per detik. Dari sini kita sudah bisa lihat ya, ternyata tenggorokan sangat-sangat memiliki keterkaitan dengan artikulasi. Yang kelima yaitu ada tenggorokan dua atau al-halak. Jadi ini ada bagian-bagiannya, bagian antara laring dan bagian terjauh dari mulut. Selain menjadi saluran keluar untuk suara linguistik khusus, umumnya dimanfaatkan sebagai ruang resonansi yang menguatkan beberapa suara setelah dikeluarkan dari laring. Di tenggorokan dua atau al-halak ini terdapat dinding posterior tenggorokan yang dibentuk oleh karakteristik amplifikasi. Tenggorokan juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada bawah, tengah, dan maksimum. Next, yang keenam yaitu ada lidah atau lisan, al-lisan. Untuk lidah udah jelas banget kalau kita bicara, kalau kita makan, kita ngomong, kita speak up, kita debat, kita menjelaskan, itu semua pakai lidah, pakai mulut, ada gigi juga. Jadi makanya ini adalah salah satu artikulasi yang khusus banget dan perlu antum tahu, lidah menjadi bagian paling penting dalam proses artikulasi karena fleksibel dan bergerak di dalam mulut saat pengucapannya. Seperti ini, lidah juga berpindah dari satu situasi menjadi ke situasi yang lain, mengadaptasi bunyi linguistik sesuai kondisi yang berbeda. Lidah terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada al-had al-ra's, yang artinya adalah pangkal lidah atau batas lidah. Yang kedua ada torf, yang artinya adalah ujung lidah. Yang ketiga yaitu ada muqaddamatul lisan, ba'dul insan yusammiha wasatahu. Yang ketiga ini ada bagian depan lidah. Sebagian manusia juga menyebutkan atau sebagian orang juga menyebutkan ini adalah bagian tengahnya lidah. Yang keempat yaitu ada muakhkharul lisan atau aqsahu, yang artinya adalah bagian belakang lidah atau ujungnya. Dan yang terakhir yaitu ada aslul lisan jizruhu atau asalnya lidah atau lidah dari akar-akarnya. Yang ketujuh yaitu ada al-hanqil a'la, yang artinya adalah langit-langit atas. Organ yang menghubungkan lidah dalam berbagai posisinya, yang mana setiap posisi lidah itu ada kaitannya dengan langit-langit atas dan akhirnya keluar banyak suara yang terbentuk. Langit-langit atas juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada gigi, kemudian ada akarnya, lalu langit-langit tengah atau bagian kerasnya, kemudian ada langit-langit luar atau bagian lunaknya, lalu ada uvula. Oke, sekarang apa itu uvula? Uvula platina. Uvula platina adalah daging kecil yang menempel di belakang soft palate atau langit-langit mulut di bagian belakang. Uvula memiliki beberapa fungsi loh, seperti memerangi infeksi, juga memberi pelumas pada tenggorokan saat berbicara, dan juga mencerna makanan. Yang terakhir yaitu yang ke-8, ada ruang hidung, al-faragh al-anfi. Al-faragh al-anfi atau ruang hidung adalah organ di mana jiwa bergegas dengan beberapa suara seperti mim dan birawati. Ini menunjukkan bahwa itu digunakan sebagai ruang resonansi
yang memperkuat beberapa suara saat diucapkan. Dan itu adalah output audio untuk mim dan birawati, yang merupakan dua suara hidung. Dan terakhir ada penegasan dari perkataan di matan dan syarah juga, yaitu tentang a'dha'un nutqi hiyal a'dha' al-mas'ulah an intajul kalam. Kalimat ini bisa kita simpulkan bahwasanya anggota-anggota artikulasi berfungsi sebagai pengucapan bunyi bahasa. Dan perlu diingat, alat artikulasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada al-a'dha' an-nutqiyah as-sabitah atau artikulator aktif yang tetap. Dan yang kedua yaitu ada al-a'dha' an-nutqiyah al-mutaharrikah, yang artinya adalah alat artikulator pasif atau organ yang bergerak, tidak tetap. Mungkin kapa itu bihadzal qadar, astaghfirukum in wajadtum minal akhta' wa akhiran unzur maqala wa la tanzur man qala wa la tanzurunna li aswabin ala ahadin in rumta ta'rifahu fanzur ilal adabi. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal anaya ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.